Halo, selamat malam Sobat Alam. Saat ini saya sudah berada di Basecamp Gentar dengan Mas Anwar. Nah, Mas Anwar ini adalah salah satu manajemen pendakian Via Babar di Basecamp Gentar. Mas, saya mau nanya-nanya nih Mas. Siap, silakan. Kalau untuk di Via Babar ini itu kan jalur baru. Iya, jalur baru. Nah, berdirinya tahun berapa? Di tahun 2019. 2019. Ya, pembuatan itu. Iya. Inspirasi apa yang mencetus jalur Babar ini? Untuk itu kita kan dulu itu cerita dahulunya tuh ini dibuat ini karena kita mau menembus ke Sabana itu ya. Nah, dulu kita itu punya jalur pipa yang sekarang itu di jalur Ceto. Nah, itu sekarang kita buatkan jalur yang baru nih untuk kita sendiri di Laut Via Babar ini di tahun 2019 dan saya ini datang itu di tahun 2021. Berarti peralihan masa-masa Covid ya? Iya, pas di Covid itu saya kesini dan saya merawat jalur Laut Via Babar ini sampai hingga saat ini. Dan jalur Laut Via Babar ini masih emang terbilang masih ramah, masih landai lah dikarenakan masih baru ya. Tapi kita nggak tahu untuk nanti tahun kedepannya mungkin ada kerusakan jalur ya kita langsung segera benahi gitu. Oke, kalau untuk dari nama-nama pos Via Babar ini, iya. Kira-kira makna-maknanya boleh diceritain? Oh, boleh sekali. Dari pos 1 namanya itu opak-ompak. Tapi sebelum pos 1 kita mulai dari gong dulu. Dari gong. Dari gerbang atau gong? Iya, betul sekali. Nah, itu batas vegetasi atau pintu rimbanya Gunung Laut Via Babar. Ikon uniknya adalah gong perdamaian. Gong perdamaian bisa kita lihat di situ ada gambarnya. Dan di sini juga tertulis berbagai macam filosofi. Iya. Banyak. Ini diciptakan oleh Mbah Lau dari Keraton Solo. Nah, dari sini ada unsur tanah, api, air, ibu, bapak, samudra dan gunung seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa? Di sini ada simbolis dari bahasa Jawa lama ya. Ini ada yang huruf ang dan itu juga bisa artikan lebih dalam lagi untuk filosofi Jawanya. Nah, di sini kita gong perdamaian ini kita buatkan karena apa? Gong ini salah satu simbol untuk mendamaikan dunia. Seperti itu. Dan salah satunya biasanya kita anjurkan mereka untuk memukul gong ini. Untuk apa? Untuk penyemangat mereka. Satu orang 3 kali itu biar lebih semangat lagi. Dan pulang juga biasanya dia pukul juga untuk kita bisa memantau dan ternyata ada yang turun. Karena gong ini kalau dipukul itu biasa sampai pos 1 sampai pos 2 kedengaran suaranya. Karena ini posisinya di lembah, jadi bakal nyaring sekali sampai ke punggungan seperti itu. Nah, tapi uniknya kalau dilihat dari bentuknya ini kayak bentuk bunga teratai. Ya, betul sekali ya. Gitu ya. Ya, dengan ada perwayangan juga di sini. Nah, seperti segitiga ini. Dan kita lanjut ke pos 1. Pos 1 kita mempunyai pos ompak. petilasan yang sangat kita jaga sampai saat ini, yaitu Watu Ompak-Ompak. Di sini juga terdapat ukir-ukiran. Jadi antara ini kita Watu Ompak atau prestasi kita belum klaim karena belum dari pihak pemerintah belum diklaim untuk ini Watu Ompak ataupun prestasi. Karena kalau Watu Ompak itu kan biasanya ada bolongan di sininya, tapi ini nggak ada bolongan. Tapi di area sini terdapat 3 Watu Ompak. Itu baru ketemu. Dan di dekat sini juga ada pohon besar namanya pohon aruh, itu sangat besar sekali dan tidak bisa ditebang dari tahun berapapun. Kalau dari yang dijelaskan tadi berarti ompak-ompak di sini dan pohon besar yang tadi menandakan bahwa adanya aktivitas manusia pada zaman dahulu untuk melakukan ritual atau pemujaan ke alam semesta. Betul sekali. Dan kita klaim juga di sini adalah tempat penduduk zaman dulu bertempat. Karena kita klaim di sini dekat sini kan ada Candi Kete untuk tempat peribadahan mereka di zaman dulu seperti itu. Iya, oke. Sekarang lanjut ke pos 2. Pos 2 itu namanya krenyo. Krenyo itu adalah salah satu tumbuhan yang batangnya itu kopong, dalamnya itu kayak busa itu. Mungkin nanti kalau pas naik itu ada kelihatan patah-patahannya itu seperti busa, ini itu krenyo namanya. Krenyo kayak apa? Daun sebung ya? Ya, kayak seperti itu. Dia batang tinggi. Itu mudah patah. Dan dalamnya itu busa-busa gitu. Itu namanya krenyo. Bisa dikonsumsi nggak itu? Tidak bisa dikonsumsi. Itu hanya rumputan liar saja. Namanya berarti tanaman krenyo. Betul sekali. Dan itu kita di pos 3 macanan. Ya, kenapa namanya macanan? Apakah banyak macan?
Macanan itu kita ganti dulu itu namanya itu geger celeng pos 3 ya, karena banyak celengnya. Celeng itu babi ya, babi hutan. Tapi untuk waktu 2022 waktu itu kan kebakaran besar. Itu kita ganti jadi macanan karena jadi salah satu tempat lintasnya macan atau hewan buas di pos 3 ke bawah. Karena dulu tempatnya dia itu di 3 ke atas ke sabana. Tapi ketika ada kebakaran itu dia satwa-satwa mulai turun semua, sampai rusa pun ada sampai ke ladang seperti itu. Makanya kita bikinkan macanan, kita ganti seperti itu. Oke. Lanjut ke Pos 4. Dari pos 3 ke pos 4, apakah ada sesuatu? Pos 3 ke 4 kita seperti biasa di pos 3 itu terdapat mata air juga di macanan itu, dan tidak boleh ditutup untuk pendaki karena jalur kita itu airnya itu deras sekali. Kalau di Gunung Lawu ini terdapat air sangat deras, jadi kalau kita tutup bakal putus, kan kita tidak tahu putusnya di mana seperti itu. Nah, di pos 4 dulu itu nama pos 4 itu bukan PHP. PHP itu pemberi harapan palsu. Iya, betul. Itu yang membuat Mas Iwan itu dulu. Karena dulu itu namanya adalah Sunset Camp. Karena dulu tempat campnya Babar itu ada di pos 4 karena kita bisa menikmati sunset dan di situ terdapat sabana Edelweiss. Jadi sekelilingan pos 4 itu adalah Edelweiss semua. Berbagai macam Edelweiss, ada 3 macam Edelweiss di sana ya. Ada yang warna hijau, terus warna putih, sama yang batang besar gitu kayak pohon. Nah, di pos 4 itu sangat mantap sekali untuk camp karena sunsetnya bagus, Merapi dan Merbabu itu terlihat sekali. Kita kasih PHP karena apa? Karena kita sudah trek 2 ke 3 itu ya. Nah, 3 ke 4 itu ternyata jauh, kirain deket gitu kan. Jadi pas ada orang Solo itu bilang, wah ini PHP katanya, pemberi harapan palsu katanya kan. Ya udah kita kasih aja, itu gak apa-apa untuk mereka pasti kalau baca itu pasti langsung kayak seneng gitu rasanya itu. Kayak seneng, antara kesel ada seneng itu kita gak tahu, tapi mereka pasti ketawa di situ semua. Kalau dari cerita PHP itu bukan pemberi harapan palsu, melainkan dari sebuah kesan yang menyenangkan di perjalanan antara pos 3 ke pos 4. Iya, kita nggak perlu banyak-banyak namain pos. Di PHP aja mereka udah denger itu pasti langsung seneng atau ketawa gitu. Tapi untuk di pos 4 ke pos 5 ini kan dulunya Edelweiss ya, Sabana Edelweiss. Tapi untuk pas di tahun kebakaran besar itu jadi hutan mati. Hutan mati itu jadi tempatnya lebih syahdu lagi, lebih mistis lagi gitu ya. Di 4 ke 5 itu ya pohon-pohonnya udah gosong-gosong seperti itu, dan emang 4 ke 5 itu kita tidak rekomendasikan camp. Karena apa? Karena dari cerita pendaki yang sudah melewati Lawu Via Babar di pos 4 ke 5 itu emang tempat rawannya hal-hal mistis. Ya ini percaya tidak percaya emang dari ceritanya pendaki yang sudah melewati sini. Jadi di pos 4 ke 5 itu terdapat seperti sosok kakek-kakek seperti itu. Kakek-kakek bungkuk, dia sering ngelilingi tenda. Itu tidak 2-3 pendaki tapi sudah beberapa kali pendaki. Antara pos 4 ke 5. Tidak boleh sama sekali, walaupun ada space untuk camp tapi kita tidak rekomendasikan. Ya kalaupun emang stamina dan fisiknya udah drop banget ya mungkin bisa di situ dengan menjaga kesopanan. Seperti itu aja. Ya mungkin emang tapi baik untuk sosok itu, baik dengan untuk menemani saja seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau mau lanjut atau stay di pos 4. Ya. Lebih baiknya seperti itu. Nah, jadi jangan di tengah perjalanan antara pos 4 dan betul pos 5. sekali. Dan pos 4 ke 5 itu kan kita punya sabana sendiri. Kalau dulu tuh kita pos 5-nya bukan di Bulak Peperangan. Tapi pos 5 itu di bawahnya Bulak Peperangan itu ada namanya Sabana Ketentrem. Yaitu Ketentrem itu kita sudah di tempat itu hati kita tuh tentrem, damai, santai, syahdu. Nah, tapi untuk saat ini kita gabungkan ke pos 5 dikarenakan pos 5 itu lebih ramai lagi biar pendaki itu bisa saling dekat seperti itu. Pos 5 berarti namanya Bulak Peperangan seperti itu. Mungkin di zaman dulunya itu terdapat perang di area lembah itu antara Majapahit dan Adipati itu ya. Makanya kita ada mitos di warga lokal sini ya, untuk asli keturunan Cepu itu tidak boleh naik ke Gunung Lawu. Ya mungkin dari 100% yang sudah naik sini mungkin hanya beberapa persen yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya percaya tidak percaya emang sudah terbukti. Tapi ya selagi kita menjaga sopan santun itu insya Allah kita bisa terjaga dengan aman santai. Nah di pos 5 itu udah paling terakhir namanya pos 5. Ada juga
Gupak Menjangan tapi bukan pos. Kayaknya ikon yang unik juga ya. Betul sekali, dikarenakan di situ terdapat banyak menjangan ya. Apalagi orang yang hoki itu bisa lihat futsal yang gede-gede di area tersebut. Dikarenakan di situ juga kalau musim hujan terdapat genangan air, jadi danau. Mereka mencari minum di titik satu itu. Tapi untuk musim kemarau tidak ada air di situ. Dan lanjut lagi dari pos Gupak Menjangan sampai ke Pasar Dieng, ini lumayan ya. Ini seru nih, Pasar Dieng. Karena dibilang Dieng tapi bukan di Wonosobo, dibilang pasar tapi kok sepi ya. Coba Betul sekali. Penjelasannya apa ya? Nah, Pasar Dieng itu ya bisa kita artikan juga pasar setan di situ ya. Nah, karena di Pasar Dieng tersebut sering ya mengalami dengan hal mistis seperti itu, sudah banyak juga memakan korban di. Contohnya orang yang meninggal di situ atau orang yang hilang terus tidak ketemu sampai saat ini pun, titik terakhirnya di area tersebut. Ada dimensi lain yang ya, dimensi lain terbuka. Betul sekali, karena banyak pendaki itu terkena hal mistisnya di situ. Halusinasi tingkat-tingginya di situ pasti. Nah, biasanya suka mendengar suara seperti pasar lah, keramaian seperti itu. Jadi di sini tuh mungkin kalau ada yang mengalami hal tersebut, itu kita transaksi memakai daun seperti itu ataupun barang yang lainnya. Barter, jadi kayak benar-benar transaksi di penjual membeli gitu. Betul sekali, dengan transaksi seperti itu, seperti biasanya di pasar seperti itu. Udah aja kita lemparin sesuatu di Sesuatu, jalan betul sekali, karena di Pasar Dieng juga terdapat biasanya banyak uang receh juga di situ. Ya, banyak sekali. Pasar Dieng ini emang sangat-sangat terjaga juga ya, emang salah satu petilasan yang sangat besar sekali Pasar Dieng. Dan di Pasar Dieng itu di atasnya pas itu ada Hargo Dalem. Hargo Dalem itu Hargo Dalem ini unik sekali, itu adalah pamoksannya Brawijaya kelima. Atau salah satu saksi bisu pamoksan Brawijaya itu ada di titiknya Hargo Dalem tersebut. Karena di sana terbuat bangunan sendiri untuk orang-orang bersembahyang, berdoa ataupun melakukan ritual di hari-hari tertentu. Seperti suro, seperti itu. Gitu ya. Kalau suro itu Gunung Lawu ini sangat ramai sekali. Banyak peziarah ya. Betul sekali, tidak dari yang muda, yang tua, semuanya ada. Semua kalangan itu boleh gitu ya. Betul sekali. Nah, di situ juga terdapat warung ya, warung. Ada beberapa warung di situ, terdapat warung Mbok Giar, Mbok Yem yang sudah almarhumah, ya kita doakan semoga dia husnul khotimah gitu ya. Dan nanti di situ juga 4 warung. Nah, warung yang paling ikonik adalah Mbok Yem. Seperti itu, karena dia adalah salah satu orang yang legend banget ya di Gunung Lawu tersebut. Nah, jadi di situ kita bisa jajan dan bisa juga beristirahat dan bisa juga menginap. Malah kita kalau tidak membawa SB ataupun itu bisa difasilitasi oleh mereka, dibantu, tidak ada bayar apapun. Wah, seperti itu ya. Betul sekali, karena orang-orang Jawa sini tuh ramah, dan terbuka bagi para tamu ya. Iya betul, dan orang Jawa ini emang perkewahan tuh gak enakan gitu. Kalau mau ditarik ya gak enak gimana gitu kan, seperti itu. Dan di pasar udah di Hargo Dalem itu kita sampai ke Hargo Dumilah. Itu kurang lebih makan waktu ya 30 menit, dan Hargo Dumilah adalah pucuknya Gunung Lawu. Nah, Hargo Dumilah itu ketinggian 3.262 mdpl. Nah, itu terdapat tugu dari Kopassus dan tugu Kiki. Seperti itu. Tapi untuk itu Gunung Lawu itu ya pucuknya adalah Hargo Dumilah. Dan ada beberapa puncak sebenarnya, tapi cuman yang bisa kita akses adalah Hargo Dumilah saja. Sebenarnya ada 3, Hargo Dumilah, Hargo Tiling, sama Hargo Puruso yang ada pojok towernya. Kita kalau dari puncak Gegerboyo ataupun puncak Hargo Dumilah itu kelihatan dari puncak tersebut melihat ke Hargo Puruso. Dan Tiling kita bisa lihat dari Sabana, itu bisa kelihatan Hargo Tiling juga. Selain dari makna pos dari awal sampai puncak, ada pesan untuk para pendaki? Untuk pesan para pendaki, itu saya sangat tekankan di sini banyak peraturannya ya. Terutama ini kita punya peraturan dari warga lokal asli ini. Nah, ini membuat kotoran kawasan Gunung Lawu melanggar pantangan-pantangan setempat seperti memakai pakaian berwarna hijau pupus seperti Roro Kidul, bercorak Gunung Melati, ataupun poleng. Poleng ini ada catur ya, benang telon dan Brutus Sewu. Benang telon itu tridatu yang warnanya hitam, putih, merah.
Nah, seperti itu. Oh, oke. Yang biasa dipakai pendaki gelang-gelang. Betul. Itu sebenarnya tidak boleh dibawa ke sini. Karena itu sakral sekali kalau di sini. Dan Merutu Sewu apa itu? Kalau Merutu Sewu, ya, jadi ini corak Merutu Sewu. Seperti sama kayak corak Melati itu, tidak boleh. Kayak batik. Oh. Nah, mungkin kita punya batik khas-khas gitu ya. Nah, untuk yang coraknya seperti Merutu Sewu ataupun Gunung Melati tidak boleh seperti itu. Dan yang paling ini juga berkata kasar, jorok ataupun mengeluh menghadapi kesulitan. Ini kalau nomor 10 ini mengeluh menghadapi kesulitan itu salah satu dia membuat fisik atau mentalnya down sendiri karena dia sudah mengeluh seperti itu. Kalau untuk berkata kasar, jorok dan tidak senonoh itu tidak menghormati tempat yang ya betul sekali. Kalau melamun dan berpikiran kosong ini salah satu adalah masuknya halusinasi mereka seperti itu. Dan banyak sekali. Dari sini sombong dan congkak juga tidak boleh, apalagi di gunung. Kita di gunung ini seperti jarum aja kita di sini tuh. Kecil gitu. Kecil sekali, tidak ada apa-apanya kita di alam ini. Seperti itu. Kan benar-benar luas Mas. Betul sekali. Laut itu kan ada nama lainnya kayak Ukir Mahendragiri. Ukir Mahendragiri. Dan salah satu gunung yang sakral di tanah Jawa ini ya, Mas. Betul sekali. Yang memiliki nyawa. Jadi kita harus menjaga ucapan, pikiran dan juga perilaku. Betul sekali. Sebenarnya bukan cuma di Gunung Lawu, tempat lain pun demikian ya, Mas ya. Ya, semuanya. Untuk di gunung ini karena Betul. ini adalah salah satu tempat untuk pendaki sekaligus menapak tilas ya. Betul sekali, menapak tilas. Delas Majapahit. Betul sekali. Itu aja Mas, terima Ya, kasih Mas ya. mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada perkataan salah ataupun yang kurang benar, mungkin bisa disimpulkan kembali. Terima kasih Mas Anwar. Siap, atas sama-sama. waktunya. Oke.